Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan juga para santri, a'azzanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Segala puji hanyalah milik Allah. Puji dan syukur yang selalu kita panjatkan padanya atas nikmat, anugerah, karunia, pemberian yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, sehingga di antara nikmatnya kita masih dapat hidup yang tidak sekedar hidup, bernafas yang tidak sekedar bernafas, makan yang tak sekedar makan, tidur yang tak sekedar tidur, beraktivitas, berkegiatan dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena tanpa taufik dan hidayahnya maka sia-sialah seluruh aktivitas kita di kehidupan dunia yang fana ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita perbanyak salawat kepada beliau. Kita perbanyak bersalawat, berdoa menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abdillah, yang telah berjuang berdarah mati-matian untuk menegakkan kalimatul tauhid, memperjuangkan umat akhir zaman sehingga hidup di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ahibati fillah, pertemuan yang lalu dengan judul yang sama kita sudah mengenal sedikit hikmah yang disampaikan oleh sang imam, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke matannya, kita sudah menyinggung di pertemuan yang lalu masalah hikmah, beberapa kata-kata mutiara, nasihat, untayan nasihat yang berfaedah yang beliau sampaikan semata-mata atas dasar pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu. Kita semua hanyalah penikmat hasil. Kita semua hanyalah orang-orang yang memetik dari buah-buah yang telah mereka tanam. Kita hidup di zaman di mana ilmu sudah tersebar luas, di mana masalah-masalah yang begitu kompleks dan rumit sudah banyak yang dijelaskan oleh para ulama. Dan salah satunya imam-imam kita, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi masa menuntut ilmunya. Maka tidak ada salahnya bagi kita untuk mengambil ilmu dari guru-guru kita. Karena siapa lagi yang menyambungkan kita kepada Allah dan Rasulnya selain dari para ulama yang terus diwariskan ilmunya pada generasi setelah. Pun demikian kita semua akan menjadi ulama biidznillah. Setidaknya orang-orang yang memiliki sedikit ilmu yang akan kita wariskan kepada anak-anak atau generasi di bawah kita. Kita semua punya beban, pundak kita punya tugas yang harus kita emban dan kita sambungkan kepada anak cucu kita kelak. Maka di antara nasihat beliau kemarin, secerdas apapun kata beliau, la yakmalur rajul illa bi arba'. Gak akan sempurna seseorang kecuali tercukupi padanya 4 sifat. Al-awwal biddiyanah. Yang pertama adalah memiliki agama. Seseorang harus memiliki sifat yang akan menyempurnakan dia. Yang pertama adalah agama yang baik. Jadi seseorang harus memiliki agama yang baik. Hubungan dia dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah harus baik. Lalu yang kedua, wal amanah. Yang kedua adalah amanah. Sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah sifat amanah. Ini kita sampaikan di pertemuan yang lalu di Masjid Al-Mustaqim. Lalu yang ketiga, wasyiyanah, menjaga diri kita. Dan yang keempat, warrazanah, adalah keteguhan. Apa yang dimaksud dengan keteguhan di sini? Yakni seorang mukmin harus punya prinsip yang kuat, prinsip yang kokoh. Jangan sampai sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa tazillu qadamun ba'da thubutiha. Kaki-kaki itu terpeleset, tergelincir di mana tadinya dia berdiri kokoh. Maka kita harus punya pegangan yang bisa mengarahkan kita agar tidak mudah terombang-ambing. Kita sudah di akhir zaman, yang mana kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin kafir. Kalian pada saat itu banyak, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu seperti buih di lautan, terombang-ambing. Maka kita harus punya prinsip yang kita pegang untuk menyelamatkan kita dari macam-macam fitnah yang membara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu berikutnya kita kembali ke kitab qala al-muallif rahimahullahu taala. Kita lanjutkan yang seharusnya kita baca
Berkata penulis Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, wa qala Asy-Syafi'i. Beliau menukil, beliau katakan dan berkata sang imam, yaitu guru beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini matan yang ada dalam kitab, dan beliau katakan, illam yakunil fuqaha'ul 'amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyyun. Kalau para fuqaha, yaitu para ahli ilmu, al-'amiluna, yang mengamalkan ilmu yang mereka miliki, lam yakun al-fuqaha wal 'amiluna awliya Allah, kalau mereka tidak tergolong wali Allah. Bisa dipahami? Kalau para alim atau para ulama yang mengamalkan ilmunya tidak tergolong ke dalam waliullah, tidak termasuk ke dalam wali-wali Allah, falaisa lillahi waliyyun, maka Allah tidak punya wali. Ana ulangi sekali lagi karena ini matan. Berkata Imam Asy-Syafi'i, jika para ahli ilmu, yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya tidak termasuk ke dalam wali-wali Allah, berarti Allah enggak punya wali. Mafhum ya, insyaallah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jadi dari apa yang beliau sampaikan menunjukkan bahwa syarat mutlak untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah punya ilmu aja? Tidak. Punya ilmu dan mengamalkan. Ini syarat untuk menjadi waliullah. Yang enggak ada syarat spesifik, harus bisa terbang, harus bisa jalan di atas air, harus bisa nyelam berjam-jam. Enggak ada syarat-syarat khusus. Syaratnya singkat, padat, berat. Singkat, padat, berat. Sejatinya mudah. Liman yassarahullah, bagi orang yang Allah mudahkan. Maka syarat mutlak menjadi waliullah adalah ilmu dan amal. Dan ilmu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan belajar. Lagi-lagi muallif menukilkan pendapat ulama di sini ingin menunjukkan betapa urgensinya orang beriman atau orang-orang mukmin untuk terus belajar. Yang diantara keutamaannya, ahli ilmu dan ahli amal, mereka termasuk wali Allah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita nggak akan bahas soal wali panjang lebar karena kita sedang membahas masalah adab. Namun lewat di sini pembahasan tentang waliullah, maka kita cukupkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 62. Di dalam surat Yunus ayat berapa? 62, 63, 64. Yang antum catat 62, seterusnya ketemu. Nah, ini harus kita pegang jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Ini siapa yang berbicara? Allah ya, bukan anak, bukan ustadz, bukan kiai, bukan teman-teman kita, bukan orang-orang terdahulu. Siapa yang berbicara? Allah.
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang jelaskan? Allah. Dan Allah terangkan waliullah siapa? Mereka yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kebahagiaan atau kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap manusia, setiap orang-orang yang beriman itu berpeluang untuk masuk dalam golongan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Meski kadar ilmu kita sedikit, siapa sih yang mengetahui segala sesuatu? Hanya Allah. Manusia pengetahuannya terbatas dan bertingkat-tingkat. Ada yang wawasannya luas sehingga dia menjadi tempat bertanya seluruh kaum muslimin. Ada yang tahu sekedar tahu, ada yang dia tahu tapi harus dia pelajari dulu, ada yang tidak tahu sama sekali. Itulah manusia yang sudah menjadi sunnatullah. Tapi setiap kita ahibati fillah punya kesempatan yang sama untuk bersama wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Selama kita punya ilmu dan kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Contoh yang sudah berlalu, ada seorang tabi'in pernah kita singgung juga di majelis ini, yaitu Uwais Al-Qarni. Nah, seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni, yang mana beliau hidup di zaman Nabi SAW. Kenapa nggak dipanggil sahabat? Kemarin sudah dijelaskan, udah lama ini, tahun lalu. Kenapa Uwais Al-Qarni hidup satu zaman sama Nabi tapi nggak disebut sahabat, disebutnya tabi'in? Karena mumtaz. Karena beliau hidup sezaman dengan Nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi. Karena para sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi lalu berjumpa, bertatap muka dengan Nabi. Meskipun sebentar, meskipun dia murtad habis itu dia kembali Islam. Wallahu taala alam, itu pendapat yang ana pegang. Itu sahabat. Tapi kalau tabi'in, dia tidak berjumpa dengan Nabi tapi dia mengikuti syariat Nabi. Ketemunya sama siapa dia? Sama sahabat. Uwais Al-Qarni, kisahnya yang kita sudah baca, terkenal dengan doanya yang mustajab. Mungkin enggak? Mungkinlah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang katakan, bahkan Allah ancam hamba-hambanya yang sombong dari beribadah kepadanya, yaitu berdoa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berkata, doalah, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadahku, yaitu doa ini, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan Uwais Al-Qarni adalah salah seorang manusia yang mulia rahimahullahu ta'ala, yang mana dikaruniakan oleh Allah doanya diijabah, doanya mustajab. Lalu apa yang terjadi? Umar, seorang yang kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Apa yang dilakukan Umar? Umar diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat mencari Uwais Al-Qarni. Nabi SAW bersabda, An Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab, aku mendengar Rasul bersabda, Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Ada sebaik-baik tabi'in seorang yang biasa dipanggil dengan nama Uwais. Walahu walidah, dia punya ibu
wa kana bihi bayadun, dan dia punya penyakit belang, famuruhu, maka carilah dia, falyastaghfir lakum, lalu mintakan doa padanya supaya Allah ampunkan kalian. Ini hadis sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh kesempatan yang begitu besar. Dan kenapa ana bawakan Uwais Al-Qarni? Antum pernah dengar pepatah mengatakan at-tarikhu yu'idu nafsah. Sejarah itu akan berulang. Betul? Sejarah itu akan berulang. Pasti akan terjadi lagi. Entah siapa pelakunya, entah di mana, entah kapan waktunya, sejarah percayalah pasti akan terulang. Sebagaimana dahulu ada peperangan, sekarang pun akan terjadi peperangan. Sebagaimana dahulu ada orang-orang yang dekat dengan Allah, maka sekarang pun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ibrah dari setiap kisah yang kalian dengarkan, petiklah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki basirah, wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ini menunjukkan bahwasanya Allah perintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari sejarah yang telah berlalu. Ambil faidah, ambil satu pelajaran penting yang bisa kita jadikan pegangan. Maka sama-sama marilah ahibati fillah, kita incar kemuliaan ini. Kita upayakan diri kita untuk mendapatkan kesempatan yang mulia ini. Teruslah beramal meskipun kita sering jatuh dalam kesalahan. Gak bisa kita hindari, karena itu sudah fitrahnya manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu sangat sering berbuat salah. Itu sudah fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innahu kana zaluman jahula. Manusia, yang namanya manusia ini adalah orang-orang yang zalum, sering berbuat zalim. Jahula, orang-orang yang bodoh. Itu sudah sifat kita, dan kita nggak boleh marah karena kita adalah ciptaan Allah, dan Allah tidaklah ciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza. Siapa yang sudah hafal surat Ali Imran? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan sesuatu pun di dunia ini yang sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau, faqina adzabannar, jagalah kami dari neraka. Maka terus beramal, ma'asyiral muslimin. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, kita harus ingat nenek moyang kita saja jatuh dalam kesalahan. Ini bukan pembenaran, ya, ini bukan hujjah buat kita untuk terus jatuh ke dalam maksiat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Tapi bersama itu Allah katakan, dan azabku adalah azab yang pedih. Jadi ada uzur buat kita, tapi ingat di samping itu ada ancaman yang keras buat kita. Manusia dimaafkan atas kelalaian dan kekeliruannya. Kita dimaafkan atas kekurangan kita, tapi kita tidak dimaafkan atas pembangkangan. Maka teruslah beramal. Para ulama saja jatuh dalam kesalahan. Imam Ibnu Hazm, mudah-mudahan ini tidak termasuk menjelekkan beliau, karena kita semua mengakui betapa luasnya ilmu para ulama. Tapi namanya ulama, mereka juga manusia, kadang jatuh ke dalam kesalahan.
Di antaranya ulama kita ada yang berpendapat memetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahdukum fil ma'il ladzi la yajri. Janganlah salah seorang kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir. Paham? Ada bak, tandon, tower, ember, isinya air suci dipakai untuk bersuci. Tidak boleh buang air di situ. Bahasa kasarnya nggak boleh kencing di situ. Jelas ya? Larangannya tegas, la yabulanna, ada nun taukid di situ. Benar-benar nggak boleh. Termasuk di sini kolam pemancingan, kolam berenang, boleh nggak? Nggak boleh. Kepepet Ustaz, ya lari, ada toilet tuh di kolam renang. Nggak boleh. Jangan kita kotori sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, apalagi dengan najis. Nah, di mana kesalahan beliau? Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau dan ampuni dosa-dosa kita semua. Para ulama dalam mazhab Zahiri berpendapat, kan yang nggak boleh BAK, kencing secara langsung. Tapi kalau kita buang air kecil di satu wadah, lalu kita tuang ke kolam tersebut, nggak ada larangannya. Berarti boleh. Apakah Anda yang mengingkari? Tidak. Anda juga butuh ilmu. Ini diingkari oleh jumhur ulama, diingkari oleh mayoritas ulama. Jadi bukan Anda yang nyalahkan ya. Para ulama, jamaahir ulama, mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, dan ulama-ulama lainnya, mereka menyalahkan pendapat tersebut karena terkesan kontekstual. Karena hukum itu ada sisi lainnya, ada yang namanya illah. Kenapa itu namanya illah? Kok dilarang, kenapa? Kita nyari apa? Sebab, ya kan? Dan diantara sebabnya air itu menjadi najis. Itulah yang dilarang Nabi, ya kan? Sehingga air itu najis, mengotori manusia. Ada illah, ada sebab di situ, ada sebab di balik larangan tersebut. Maka apa bedanya Mas dengan kita yang tuang air yang najis tadi dalam satu wadah, lalu kita pergi ke kolam, tumpahkan. Ini nggak ada larangannya dalam hadis Nabi Ustaz. Nah, ini pendapat yang keliru. Dan para ulama bukan membela, para ulama memberikan satu faidah yang luar biasa. Apa kata mereka? Hadza yadullu annal kamal lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada para ulama, sekalipun mereka adalah orang-orang yang cerdas, menunjukkan bahwasannya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini indahnya belajar. Jadi tujuan belajar bukan buat nyalah-nyalahin orang. Baik, mau habis ini kita bilang Imam siapa tadi? Ibnu Hazm, wah, belajarnya ngasal. Nggak boleh. Saya lebih tahu dari Imam Ibnu Hazm. Beliau adalah ulama yang cerdas. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin tunjukkan bahwasannya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi dalil bahwasanya kita tidak boleh berpegang dengan pendapat manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang mulia, termasuk di sini wali-wali Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang apabila mereka terjerumus ke dalam fahisyah, Allah enggak katakan dosa biasa, fahisyah. Apa arti fahisyah?
perbuatan yang keji, dosanya besar. Aw zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Dzakaru, mereka segera ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Walam yusirru wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa itu selain Allah? Tidak ada. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini garis bawah buat kita. Dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa mereka, sedangkan mereka tahu hukumnya. Jadi segeralah kembali ke jalan Allah ketika kita jatuh ke dalam dosa. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita manusia biasa kembali mengulang kesalahan tersebut. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, kata Nabi SAW, ialah mereka yang kembali bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Isya belum ya? Isya jam 3 menit lagi. Kita lanjutkan sedikit kembali pada matan. Illam yakun al-fuqaha'ul 'amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Jika para ulama, para pakar fikih, ya orang-orang yang mengamalkan ilmunya bukan termasuk wali-wali Allah, maka Allah enggak punya wali satu pun di muka bumi ini. Ulama yang mengamalkan ilmunya, jamaah sekalian, mereka akan menempati posisi terdepan, garda terdepan, saf pertama, as-saful awwal di barisan waliullah ta'ala. Akan diisi oleh para ulama, orang-orang yang banyak ilmunya dan mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Ini kita petik dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus tadi, ayat berapa? 62. Dari ayat ini, jamaah rahimakumullah, ada 3 faidah. Ada 3 keistimewaan yang bisa kita catat berkaitan dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Sifat yang pertama atau keistimewaan yang pertama, wali-wali Allah tidak akan merasa takut. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut pada mereka. Ini keistimewaan yang pertama. Di dalam kitab tafsir, diantaranya tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan di sana, qala Abu Ja'far, berkata Abu Ja'far, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliyullah itu adalah ansarullah. Ini yang pertama. Wali-wali Allah jangan dibayangkan seperti wali santri atau wali kelas atau wali siswa, yang mana yang berada di bawah perwalian tersebut menunjukkan ketidakberdayaan. Betul? Kita punya anak kita sebagai wali, berarti kita yang menjaga mereka, yang membimbing mereka, yang mencukupi kebutuhan mereka. Begitu ya? Jangan samakan perwalian ini dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di balik posisinya, wali Allah adalah ansarullah, adalah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan walinya Allah, tapi
orang-orang yang menolong, mengemban ajaran yang mulia, lalu mereka sebarluaskan dan mereka tidak khawatir atas apa yang mereka hadapi. Itu yang disebut dengan wali Allah. Apakah Allah nggak mampu? Bukan. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian kepada kita, karena sejatinya kita dihidupkan di dunia tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana agar ibadah itu tersebar dan bisa dicerna dengan logis dan dengan mudah oleh manusia, maka Allah berikan bala tentaranya dari kalangan manusia itu sendiri. Inilah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita baca kalam para ulama, sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Abu Ja'far, berkata Abu Ja'far, ala inna ansar Allah la khawfun alaihim fil akhirah min iqabillah. Ketahuilah penolong agama Allah, yaitu wali Allah Subhanahu wa taala, la khawfun alaihim fil akhirah, mereka tidak takut atau mereka tidak perlu takut min iqabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud mereka tidak takut. Bukan mereka enggak takut melunjak, bukan. Mereka berani sama Allah, bukan. Mereka tidak takut terhadap azabnya Allah. Sekali lagi, bukan takut ngelunjak. Ya. Apa maknanya? Li'annallaha radiya anhum, sebagai justru sebagai bentuk kepercayaan mereka kepada Allah. Jadi mereka tidak takut pada azab Allah, karena Allah Subhanahu wa taala laqad radiyallahu 'anil mu'minin anhum, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah meridhai mereka. Kalau Allah sudah ridho, maka ridho mana lagi yang mau kita cari? Ridho manusia ghayatun la tudrak. Ridho manusia kalau mau kita cari, itu tujuan yang gak akan tercapai. Walakin ridha Allah ghayatun la tudrak. Tapi kalau ridha Allah yang mau kita cari, ketahuilah itu adalah tujuan yang gak akan terlewat. Pasti dapat kalau kita mau cari. Lalu beliau katakan, li'annallaha radiya anhum fa'amanahum min iqabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala karena telah ridho sama mereka, Allah amankan mereka, Allah selamatkan mereka dari siksanya yang pedih. Dan juga Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi, anak dari Al-Abbas, itu paman beliau radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tentang ayat Allah ini beliau tafsirkan, mereka alladzina yudhkarullahu liru'yatihim. Mereka, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tampangnya, ini bahasa mudahnya ya, kalau kita lihat mereka bisa mengingatkan kita pada Allah. Jadi kalau kita lihat seseorang, kalau dia waliullah, ketika kita melihat mereka, maka akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah simahnya
waliullah. Tampangnya wali Allah. Karena manusia beda-beda. Ada yang ketika kita lihat mereka, kok tampaknya huru-hara ada penuh di wajahnya. Kok kalau kita ngelihatnya, waduh, masalah baru datang. Tapi ada manusia yang ketika kita melihat mereka, dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri mereka, ketika kita melihat mereka maka akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada syekh yang mulia, ada ulama, ada tokoh yang datang menjenguk kita atau berziarah ke kediaman kita. Lalu kita berpapasan dengan beliau. Apa yang kita ucapkan? Masya Allah, Ja'a syekhuna. Masya Allah, guru kita datang, syekh kita datang, ustadz kita datang, ustadz kibar datang. Apa yang antum ucapkan? Masya Allah, sehat ustadz, gitu kan? Bukan Allahu Akbar. Enggak mungkin. Inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjelaskan? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara makna tidak ada rasa takut di masa mendatang, itu khususnya di hari akhirat, jadi masa-masa menegangkan, di mana saat matahari berjarak 1 mil di atas kita. Dekat atau jauh? Dekat. Berapa 1 mil? 1000 meter, 1,6 kilometer. Dekat. Enggak sampai pasar matahari di sana. Bukan mall. Matahari betulan didekatkan sehingga jarak kita dengan matahari hanya 1 mil, 4000 hasta. Banyak manusia tenggelam karena keringatnya. Di saat orang gak mau kenal satu sama lain, sekalipun kenal mereka masa bodoh satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yauma takunus samaa'u kalmuhl. Ingatlah di hari ketika langit itu Allah Subhanahu wa taala buat menjadi bagaikan cairan tembaga. Langit yang begitu kokoh bisa meleleh. Wa takunul jibalu kal'ih. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Antum melihat gunung yang begitu besar, begitu kokoh dia di situ, menancap, berterbangan seperti bulu-bulu yang tertiup angin, terhempas oleh angin. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan gak ada seorang teman pun yang menanyakan temannya. Antum punya sahabat, antum punya circle, antum punya karib, kerabat, mereka gak akan nanyain kita. Kita juga gak akan nanya mereka. Ya Allah, mana fulan? Kemarin ngopi sama saya, kok sekarang gak nampak? Kita gak akan nyariin. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan Ibnu Abbas melanjutkan, yubassarunahum, kata beliau, qala ya'rifu ba'duhum ba'da. Mereka saling lihat, mereka saling tahu. Kita di sini, teman kita di sana, kita tahu. Kalau itu teman kita, kita tahu. Yubassarunahum, itu maknanya. Yata'arafuna bainahum, udah tahu, udah ciren. Enggak samar-samar lagi, enggak buram-buram lagi. Tapi apa akhirnya? Thumma yafirru ba'duhum min ba'd. Mereka kabur, mereka tinggalkan, saling meninggalkan satu sama lain. Antum pernah, ya kita semua pernah lah, yang dewasa-dewasa mungkin pernah mengalami satu masalah yang cukuplah dengan masalah tersebut membuat kita pergi menyendiri. Betul? Kita perlu itu. Nah, ini yang terjadi.
Satu sama lain saling meninggalkan. Antum pergi ke sana, yang B pergi ke sana. Ada yang ke utara, ada yang ke barat. Mereka menyendiri. Kenapa? Lalu beliau bawakan firman Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap mereka, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap mereka tersibukkan dengan urusan-urusan mereka sendiri. Kita sibuk mau cari solusi, gimana cara saya jawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk. Yubassarunahum, dan naasnya yawaddul mujrimu law yaftadi yauma idzin bibani. Mereka saling lihat, tapi pada hari itu orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, mereka ingin sekiranya mereka bisa tembus dosa-dosa mereka bibani, dengan anak-anak mereka. Enggak ada di sini judul cinta adalah pengorbanan, enggak. Kalau kita lihat anak kita demam, terus kita katakan, ya Allah, kasihan anak ini masih kecil, suhunya tinggi, panas, demam. Kenapa enggak saya? Kadang ada rasa iba karena besarnya sayang kita pada anak kita. Tapi di hari ini saking sibuknya mereka, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekiranya bisa saya tebus ya Allah dosa-dosa saya bibani, dengan anak-anak saya sendiri. Wa sahibatihi wa akhi, dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, istri saya, maksudnya di sini wa sahibatihi, dengan istri saya sendiri saya tebus. Wa akhi, dan dengan saudara. Wa fasilatihi allati tubi, dan dengan keluarga yang melindunginya. Wa man fil ardi jami'a, dan dengan seluruh penduduk bumi, kalau bisa saya tebus dengan mereka semua supaya bisa selamat. Ini sibuknya aktivitas kita nanti di akhirat. Terlalu mengerikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah jaga kita dari siksa neraka. Semoga Allah maafkan kita orang-orang yang sering berbuat dosa ini dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini cara yang mereka tempuh. Bahkan mereka korbankan cinta mereka demi menebus kesalahan mereka. Ini akibat dari dosa, akibat dari perbuatan syirik, durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah dalam ibadah, akibat dari perbuatan bid'ah, akibat dari perbuatan ghibah, akibat dari perbuatan namimah, mengadu domba, durhaka pada orang tua, durhaka kepada suami, khianat pada istri. Ini akibat dari dosa-dosa manusia pada saat tersebut. Yauma tublas sarair. Dalam surat At-Tariq dikatakan, di hari di mana rahasia-rahasia itu akan diungkap. Antum yang tampak sebagai Superman di hadapan keluarga antum, ayah yang hebat, suami yang hebat, suami yang cakap, dibuka kasusnya, dibuka skandalnya, dibuka khianatnya. Antum anak yang tampak alim, dibuka khianatnya di hadapan orang tua. Yauma tublas sarair, dibongkar semua rahasia kita. Dan ma'asyiral muslimin, di hari tersebut sekali lagi wali-wali Allah tidak merasa takut, karena mereka sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berat. Bahkan dikatakan al-akhilla, seorang yang saling mencintai. Yauma idzin, pada hari itu ba'duhum li ba'din adu, mereka saling membenci. Yang tadinya akrab tuh marahan, ribut. Illal muttaqin, Allah jaga kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini keistimewaan yang pertama. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Udah capek belum? Udah ya. Udah 7:30. Semoga
dari apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi faidah dan amal jariah buat ana dan untuk antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, Allah kuatkan orang-orang yang mendapatkan ujian di antara kita, dan Allah lindungi kita semua dari orang-orang yang zalim. Aminnya biasa. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa ana sampaikan. Yang kedua dan yang ketiga insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal, jika tidak di sini di Masjid Mustaqim yang kita cintai juga. Dan para santri yang ketinggalan info bisa temui langsung, kita catat bareng-bareng. Wallahu taala alam bissawab. Ana cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.